Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Ahli atas seminar hasil penelitian disertasi dengan judul Pengaruh Debt Covenant, Political Cost, dan Kepemilikan Asing terhadap Nilai Perusahaan dengan implementasi IFRS sebagai intervening. Terima kasih untuk tim promotor dan juga penguji. Adapun terima kasih untuk yang pertama, Profesor Dr. Aji Suratman, MMAK, CA, SCPA. Lalu yang kedua, Ibu Dr. Nuzulul Hidayati, SCAK, MMCA. Lalu yang ketiga, untuk Bapak Dr. Luqman Hakim, SCMM. Dan yang keempat, untuk Bapak Profesor Dr. Hamdi Hadi, DEA. Semoga Bapak dan Ibu semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan semua usaha atau urusannya dilancarkan. Amin. Oke, untuk matrik perbaikan, ya, yang pertama adalah dari Profesor Dr. Aji Suratman, ya, yaitu yang pertama judul diganti. Nah, ini judulnya sudah diganti, ya, yaitu lebih spesifik, judul sudah diganti menjadi pengaruh debt covenant, political cost, dan kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan dengan implementasi IFRS sebagai intervening. Untuk yang kedua, petunjuk penulisan harus ada. Ya, yang nomor 2 ini petunjuk penulisan atau sistematika penulisan sebelumnya sudah ada. Sementara dari penguji Bapak Dr. Luqman meminta untuk dihapus karena tidak ada dalam buku pedoman. Untuk yang ketiga, tinjauan teori ditambah, penelitian terdahulu dan grand teorinya juga ditambah. Ya, grand teori perbaikannya sudah ditambah dengan teori of the firm, shareholder teori, dan juga earning management teori. Lalu untuk yang keempat, ya, pendahuluan terutama pada latar belakang fenomena per variabelnya harus ada. Ya, perbaikannya yaitu fenomena per variabel sudah ditambahkan pada latar belakang, yaitu PT Kimia Farma terkait dengan variabel debt covenant dan political cost, serta Bank Bukopin terkait dengan kepemilikan asing. Lalu untuk yang kelima, peraturan Bapepam tidak dirubah sama OJK, diganti yang terbaru. Ya, sudah diperbaiki, yaitu keterangan terkait peraturan tersebut telah ditambahkan. Lalu yang keenam, metode penelitian, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif, data diperoleh secara primer dan sekunder dengan menggunakan pendekatan kausal. Oke, untuk nomor 6, ya sudah diperbaiki, metode penelitian dan perolehan data sudah ada. Lalu untuk yang ketujuh, sampel data harus dibentuk secara acak atau per process sampling. Ya, perbaikannya sudah ada, sampel dibentuk secara per process sampling untuk data perusahaan publik. Untuk yang ke-8, daftar pusaka kutipan harus ada. Ya, perbaikannya yaitu daftar pusaka dan kutipan sudah lengkap. Untuk yang ke-9, operasionalisasi variabel diambil dari penelitian terdahulu. Operasionalisasi variabel sudah diambil dari penelitian terdahulu. Lalu untuk yang ke-10, untuk kutipan, perbaikannya sudah diganti menjadi 10 tahun yang terakhir. Dan yang earning management teori ditambah, teorinya sudah juga ditambahkan. Lalu untuk penguji yang kedua yaitu saran perbaikan dari Ibu Dr. Nuzulul Hidayati, SCAK, MMCA. Ya, perbaikannya yaitu pengukuran IFRS ya sudah ada ya. Lalu yang kedua, fenomena terkait positive accounting theory sudah ada di latar belakang, yaitu ditambahkan yaitu PT Kimia Farma. Lalu kenapa tidak dimasukkan bonus plan? Bonus plan tidak dimasukkan, alasannya adalah sudah diberikan penjelasan tersebut pada batasan masalah dan juga alasan kenapa bonus plan tidak dimasukkan. Ya, untuk teori masih kurang, yaitu teori stakeholder teori harus ada, sudah ditambahkan, teori stakeholder sudah ditambahkan. Lalu untuk yang kelima, kenapa tidak menggunakan Tobin's Q? Ya, harus jelaskan kenapa tidak menggunakan Tobin's Q. Pengukuran tidak menggunakan Tobin's Q, ya sudah ditambahkan penjelasannya. Untuk yang keenam, data untuk debt covenant, ya harus ada grafiknya supaya terlihat. Data terkait fenomena debt covenant sudah ditambahkan. Lalu untuk nomor 7, tingkat implementasi IFRS dikutip dalam satu tabel, harus ada dalam tabel 1, bab 1. Tingkat implementasi IFRS perbaikannya sudah dikutip dalam satu tabel. Lalu untuk yang ke-8, ya kepemilikan asing, persentasenya paling penting, semakin besar kepemilikan asing maka dan ada hubungannya dengan CSA. Hubungan kepemilikan asing dengan CSA sudah ditambahkan dan juga ya kepemilikan asing hubungannya dengan politikas juga sudah ditambahkan. Lalu untuk penguji yang ketiga yaitu Bapak Dr. Luqman Hakim, SCMM, ya untuk perbaikan terkait dengan secara teknis untuk penulisan 2 spasi, seluruh halaman sudah diganti ya dengan 2 spasi. Lalu untuk penyusunan halaman 9, penyusunannya jangan terputus, sudah disesuaikan.
Lalu untuk halaman 14, signifikasi penelitian digabungkan pada penelitian terdahulu. Pada signifikasi penelitian sudah dilengkapi penelitian terdahulu dalam tabel. Dan tidak ada sistematika penelitian, dihapus saja, ya, yaitu sistematika penelitian telah dihapus. Lalu untuk halaman 25, penulisan analisa bakunya adalah analisis sudah dirubah, ya. Untuk pembahasan teori harus mengikuti judul, urutan pembahasan teori sudah diperbaiki sesuai dengan judul, lalu sudah diurutkan juga sesuai dengan variabel, ya di halaman 51 sebelumnya. Daftar pertanyaan diharuskan pada lampiran, ya sudah dimasukkan daftar pertanyaan dalam lampiran, dan juga teknik penulisan penggunaan pertanyaan dijelaskan pada bab 2, ya sudah disesuaikan. Lalu untuk fenomena belum bisa menjawab permasalahan yang dihadapi, fenomena terkait variabel sudah dijelaskan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Lalu untuk variabel yang ada pada judul harus ada pada latar belakang. Seluruh variabel pada judul sudah ada pada latar belakang, ya. Bahasa Inggris cetak miring sudah diperbaiki. Halaman 22 bagaimana cara memprediksi dalam pengambilan sampel sudah disesuaikan. Pengaruh judul dengan rumusan masalah, kenapa tidak ada rumusan masalah yang sesuai dengan judul? Pengaruh rumusan masalah dengan judul sudah ditambahkan. Lalu untuk latar belakang judul rumusan masalah itu belum nyambung, ya. Rumusan masalah sudah ditambahkan sesuai dengan judul, serta pada latar belakang juga sudah ditambahkan fenomena sesuai dengan variabel. Fenomena untuk masing-masing variabel harus muncul pada latar belakang. Ya, fenomena per variabel sudah ditambahkan pada latar belakang kimia farma terkait dengan variabel debt covenant dan political cost, dan serta PT Bank Bukopin terkait dengan kepemilikan asing. Referensi setiap cuplikan harus muncul, referensi dan daftar pustaka sudah disesuaikan. Menyusun paragraf 1, jangan satu halaman untuk satu paragraf. Penyusunan paragraf sudah disesuaikan. Selanjutnya dari penguji Bapak Profesor Dr. Hamdi Hadi Dea, ya, untuk saran latar belakang untuk IFRS ada tidak fenomenanya, harus ada datanya. Implementasi IFRS sudah ditambahkan fenomenanya. Apakah IFRS mempunyai nilai perusahaan, apakah naik atau turun, sudah dijelaskan pada latar belakang. Ya, saran dibuat grafik juga sudah dibuat. Lalu untuk daftar isi, debt covenant harus ada pengertiannya, political cost dan kepemilikan asing harus ada pengertiannya juga. Setiap variabel sudah ada pengertiannya pada bab 2 dan telah ditambahkan pada daftar isi. Lalu rumusan masalah kurang tanda positif, ya rumusan masalah sudah ditambahkan tanda positif. Hipotesa 9, tingkat implementasi IFRS dari nilai perusahaan, hipotesa 9 sudah diperbaiki. Selanjutnya nomor 7, daftar sampel belum ada, kriteria sampel juga harus ada. Ya, perbaikannya daftar sampel dan kriteria sudah ada. Untuk kepemilikan asing bisa 10% atau 25% mana yang diambil, disesuaikan dengan penelitian Fanani dan Hendrik, angka 5% dijadikan standar untuk kepemilikan asing. Kalau bisa dipisah untuk nomor 9, ya, telah dilakukan uji beda analisa dan dipilih kepemilikan asing lebih dari 5% sebagai sampel penelitian. Untuk nomor 10, pemilikan asing sangat berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pemilikan asing berpengaruh terhadap nilai perusahaan telah ditambahkan, dan juga untuk EVA-nya menggunakan apa? Ya, perhitungan EVA sudah dijelaskan pada operasional variabel. Selanjutnya untuk political cost, bagaimana menghitungnya? Definisi harus jelas. Perhitungan political cost sudah dijelaskan pada operasional variabel. Untuk nomor 13, apa alasan menggunakan penjualan? Paling sering digunakan total aset, dijelaskan. Ukuran menggunakan sebagai proxy political cost sudah diganti perhitungannya dengan total aset. Lalu logaritmanya total penjualan, ukuran perusahaan sebagai proxy political cost sudah diganti perhitungannya dengan total aset. Lalu definisi operasional variabel untuk political cost dijelaskan. Sudah dijelaskan definisinya operasional variabel untuk political cost. Lalu nomor 16, jika menggunakan learn asset atau logaritma aset untuk mendukung ini, cari penelitian terdahulunya. Penelitian terdahulu menggunakan total aset pada political cost sudah ada. Ya, lalu harus ada konseptual variabel. Konseptual variabel sudah ditambahkan. Pedoman pembuatan disertasi belum ada abstrak, kata pengantar dan ucapan terima kasih. Abstrak dan kata pengantar sudah ditambahkan. Tambahkan teori terkait bonus plan, debt covenant, dan political cost. Ya, perbaikannya yaitu teori terkait bonus plan, debt covenant, dan political cost sudah ditambahkan. Lalu untuk penambahan periode penelitian menjadi 5 tahun sudah ditambahkan menjadi 5 tahun dari tahun 2015 sampai 2019. Lalu perbedaan tabel 542 dan 545, tabel tersebut sama jika sudah dirubah untuk tidak dicantumkan untuk kedua kali. Untuk selanjutnya nomor 22, referensi tabel model yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan supaya meyakinkan. Referensi tabel model setelah disesuaikan. Penelitian ini menggunakan pemilikan asing 5%, di atas 5% atau di bawah 5%.
Ya, penilaian ini menggunakan kepemilikan asing di atas 5% atau lebih, ya, atau sama dengan 5%. Data kesimpulan tidak sesuai dengan data masing-masing tabel model yang digunakan sebagai referensi. Data kesimpulan telah disesuaikan. Gambar 56 harus lengkap, dilengkapi dengan angka koefisien dan signifikasi atau tidak signifikan untuk menentukan implikasi manajerial. Ya, sudah ditambahkan, sudah diperbaiki. Gambar 56 sudah dilengkapi dengan koefisien dan signifikan atau tidak signifikan. Lalu dibuat persamaan struktur 1 dan 2 beserta koefisien kontribusi dan R² besar signifikasi atau tidak signifikan. Koefisien perbaikannya sudah dibuatkan persamaan struktur 1 dan struktur 2. Oke, sekarang saya akan masuk ke dalam bab 1 pendahuluan. Oke, sebagai fenomena yang terjadi sebagai latar belakang bahwa kita mengetahui bahwa ada fenomena bahwa perusahaan-perusahaan ya seperti Gojek, Traveloka dan juga Tokopedia itu memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan yang sudah lama berdiri seperti Indosat, XL maupun Garuda Indonesia. Bahkan kalau kita ketahui bahwa ya Gojek itu sudah menjadi dekakorn ya di salah satu dekakorn di seluruh dunia karena nilai perusahaannya sudah melebihi nilai daripada unicorn. Oke, lalu fenomena berikutnya adalah mengenai debt covenant dan juga political cost, di mana kita mengetahui bahwa ya Kimia Farma ya itu ada peningkatan nilai utang dan juga total aset, di mana ya dengan kenaikan total utang dan juga total aset itu memiliki berdampak terhadap tingkat penjualan ya pada tahun 2020 ya yang berarti bahwa ya penjualan itu di mana penjualan tersebut itu adalah akan mempengaruhi laba, di mana laba merupakan salah satu indikasi dari nilai perusahaan. Lalu untuk fenomena yang berikutnya adalah ya terkait dengan kepemilikan asing ya di mana kita mengetahui bahwa Bank Bukopin telah diakuisisi ya secara signifikan lebih dari 50% oleh asing yaitu Korea. Ya di mana ya fenomenanya di sini bahwa ya tahun 2020 KAR dari Bank Bukopin itu turun. Ya, walaupun turun ini mengindikasikan bahwa walaupun modalnya tetap mengindikasikan bahwa ya aset-aset yang dicairkan ya untuk memberikan kredit itu akan menjadi lebih banyak. Ini berasumsi ya artinya bahwa ya publik itu percaya ya untuk meminjam atau melakukan pendanaan terhadap Bank Bukopin. Selanjutnya adalah fenomena yang berikutnya adalah masalah implementasi IFRS. Sejauh ini ya tidak ada di regulator baik di OJK maupun IAI ya sejauh mana tingkat implementasi IFRS di Indonesia dan juga belum ada ya secara matematis ya bagaimana cara mengukur implementasi IFRS. Selama ini ya cara pengukuran implementasi IFRS yaitu kebanyakan itu adalah dari pengungkapan G7 oleh Bapepam LK ya. Oke, lalu untuk identifikasi masalah ya bahwa ada perubahan yang cukup signifikan terhadap standar akuntansi lokal di Indonesia, di mana sebelumnya sebelum tahun 2012 standar akuntansi di Indonesia menggunakan yang namanya US GAAP atau US GAAP. Sementara sejak 1 Januari 2012 ya standar akuntansi sudah menggunakan International Financial Reporting Standard, di mana di standar lokal kita namakan dengan PSAK terkini berbasis dengan IFRS. IFRS mengalami perubahan yang signifikan dan menciptakan goncangan besar yang positif bagi dunia bisnis Indonesia, di mana belum ada data publikasi dari pihak regulator, baik OJK, Kementerian BUMN, ataupun Bursa Efek Indonesia yang melaporkan seberapa jauh implementasi IFRS dalam perusahaan. Lalu berikutnya adalah harga saham yang merupakan proksi respon pasar terhadap kinerja perusahaan bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur nilai perusahaan. Yang biasanya kita selama ini mengukur nilai perusahaan menggunakan harga saham, ya tapi kita bisa melihat bahwa harga saham bukan merupakan satu-satunya proksi ya untuk menilai kinerja perusahaan. Dibutuhkan ukuran penilaian kinerja yang seragam baik untuk perusahaan publik maupun untuk perusahaan yang non-publik. Karena kalau untuk perusahaan non-publik tidak mungkin kita menggunakan harga saham di pasar. Nilai perusahaan dari sisi keuangan salah satunya bisa dilihat dari seberapa besar
kelebihan laba bersih setelah dikurangi dengan biaya pendanaan yang kita sebut dengan economic value added atau EVA. Tujuan utama dari perusahaan adalah menurut teori of the firm adalah untuk memaksimalisasi kekayaan atau nilai perusahaan. Dalam positive accounting theory atau PAT terdapat 3 hipotesis, yaitu bonus plan hipotesis, debt equity hipotesis, dan juga political cost hipotesis. 3 hipotesis dalam PAT merupakan alasan mengapa perusahaan memilih kebijakan akuntansi tertentu. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia gencar meningkatkan investasi baik asing maupun di dalam negeri. Kepemilikan asing meningkatkan kinerja perusahaan dalam hal profitabilitas, inovasi, produksi, dan juga nilai tambah, di mana semakin tinggi level kepemilikan asing, maka semakin tinggi juga pengawasan terhadap perusahaan. Kepemilikan asing melalui keahlian manajemen mereka serta kekuatan teknologi akan mempengaruhi nilai perusahaan, dan penggunaan IFRS merupakan salah satu kebijakan akuntansi di mana dalam kaitannya dengan PAT. Batasan masalah. Yang pertama, perkembangan PSAK berbasis IFRS sangat dinamis, maka data yang dipakai untuk implementasi adalah tahun 2015, 2016, 17, 18, dan 19 dengan menggunakan PSAK terbitan 1 Januari 2012 sampai dengan yang terakhir 1 Januari 2018. Lalu yang kedua, implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah melihat tingkat pelaksanaan atau penerapan yang telah tertulis dalam laporan keuangan perusahaan. Peneliti hanya menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk mengumpulkan informasi, tidak melakukan survei langsung ke perusahaan. Lalu yang ketiga, salah satu hipotesis dalam PAT yaitu bonus plan tidak digunakan sebagai salah satu variabel karena kebanyakan perusahaan tidak mencantumkan nilai bonus yang diberikan kepada karyawannya dalam catatan atas laporan keuangan. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh positif atas debt covenant terhadap implementasi IFRS. Lalu yang kedua, apakah terdapat pengaruh positif political cost terhadap implementasi IFRS? Lalu yang ketiga, apakah terdapat pengaruh positif kepemilikan asing terhadap implementasi IFRS? Lalu yang keempat, apakah terdapat pengaruh positif debt covenant, political cost, dan kepemilikan asing secara bersama-sama terhadap implementasi IFRS? Rumusan masalah yang kelima adalah apakah terdapat pengaruh positif debt covenant terhadap nilai perusahaan? Lalu yang keenam, apakah terdapat pengaruh positif political cost terhadap nilai perusahaan? Yang ketujuh, apakah terdapat pengaruh positif kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan? Yang kedelapan, apakah terdapat pengaruh positif implementasi IFRS berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Lalu yang kesembilan, apakah terdapat pengaruh positif debt covenant, political cost, kepemilikan asing, dan implementasi IFRS secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan? Berikutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, menguji dan menganalisis pengaruh debt covenant terhadap implementasi IFRS, menguji dan menganalisis pengaruh political cost terhadap implementasi IFRS, menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap implementasi IFRS, menguji dan menganalisis pengaruh debt covenant, political cost, dan kepemilikan asing secara bersama-sama terhadap implementasi IFRS, menguji dan menganalisis pengaruh debt covenant terhadap nilai perusahaan, menguji dan menganalisis pengaruh political cost terhadap nilai perusahaan, menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan, dan menguji menganalisis pengaruh implementasi IFRS terhadap nilai perusahaan, lalu menguji dan menganalisis pengaruh debt covenant, political cost, kepemilikan asing, dan implementasi IFRS secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan. Bab 2, tinjauan teori dan penelitian terdahulu. Adapun teori yang saya pakai atau grand teori yang dipakai di sini adalah agency theory, di mana agency theory menjelaskan tentang hubungan antara agent dan juga principal. Lalu yang kedua adalah teori akuntansi positif tentang bonus plan, debt covenant, dan political cost, di mana variabel debt covenant dan political cost akan dipakai sebagai variabel utama. Lalu teori of the firm mengenai bahwa tujuan perusahaan adalah untuk maksimalisasi kekayaan. Lalu untuk stakeholder teori itu bahwa segala kebijakan perusahaan itu juga akan dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan. Lalu ada earning management theory, ini terkait dengan bahwa manajemen cenderung untuk melakukan atau memilih kebijakan akuntansi yang akan memaksimalisasi tujuan dari mereka. Salah satunya adalah kebijakan akuntansi terkait dengan IFRS.
Lalu yang selanjutnya adalah masalah kepemilikan asing, ya, sebagai variabel utama, dan juga nilai perusahaan serta IFRS. Kerangka pemikiran ya bahwa H1 atau hipotesis 1, debt covenant berpengaruh positif terhadap tingkat implementasi IFRS. Lalu H2, political cost ya memiliki pengaruh positif terhadap tingkat implementasi IFRS, serta H3, kepemilikan asing memiliki pengaruh positif terhadap tingkat implementasi IFRS. Dan secara bersama-sama, debt covenant, political cost, dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap tingkat implementasi IFRS sebagai H4. Sebagai H5, yaitu debt covenant terhadap nilai perusahaan, di H6, political cost terhadap nilai perusahaan, lalu H7, kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan, dan H8, tingkat implementasi IFRS terhadap nilai perusahaan, serta secara bersama-sama, ya, yaitu debt covenant, political cost, kepemilikan asing, dan tingkat implementasi IFRS terhadap nilai perusahaan. Oke. Nah, ini adalah hipotesis yang sebelumnya setelah saya sebutkan. Berikutnya adalah metode penelitian. Dalam bab 4, penelitian ini adalah penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif, ya, di mana sampel penelitian diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling. Perusahaan yaitu perusahaan yang baru saja IPO, ya, atau initial public offering pada tahun 2012, 13, 14, dan 15. Lalu laporan keuangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2015, 16, 17, 18, dan 19, serta memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah di luar tanah dan bangunan, tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan lebih dari 2,5 miliar. Operasional variable, ya, yaitu di sini yang pertama adalah debt covenant atau DC, ukurannya adalah total utang dibagi dengan total modal, skalanya adalah skala rasio. Lalu yang kedua political cost, yaitu PC, yaitu ukurannya adalah logaritma total aset. Lalu yang ketiga adalah kepemilikan asing atau foreign ownership, yaitu persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh bukan individual dan institusi lokal. Lalu untuk nilai perusahaan menggunakan economic value added atau EVA, di mana economic value added di sini adalah selisih antara net profit dengan beban pembiayaan seperti bunga dan juga dividen. Lalu untuk implementasi IFRS, kebetulan implementasi IFRS di sini ya dikembangkan sendiri oleh penulis atau peneliti, di mana di sini saya menggunakan ada 24 pertanyaan ya yang terkait dengan perbedaan signifikan antara US GAAP dengan IFRS, ya, di mana yang saya pakai di sini, yang saya gunakan di sini adalah yang benar-benar ya yang berbeda signifikan antara standar yang lama dengan standar yang baru. Di mana di sini ada 24 poin, jumlah poin yang didapat perusahaan dengan rentang nilai per pertanyaan adalah 0 sampai 1 sebanyak 24 pertanyaan. Nah, lalu teknik analisa data ya ada 3, yaitu uji Chow test untuk digunakan untuk memilih model ya common effect ya atau model fixed effect, lalu uji long range multiplier ya digunakan untuk memilih model common effect atau random effect, dan juga uji Hausman digunakan untuk memilih antara model fixed effect dan model random effect. Lalu untuk implementasi IFRS ya yaitu persamaannya yang pertama adalah IFRS ya sebagai di sini adalah sebagai variabel Y terlebih dahulu ya sebagai variabel dependent ya itu dipengaruhi oleh leverage atau debt covenant, political cost, dan juga foreign ownership. Lalu yang kedua adalah di mana sebagai variabel dependentnya itu adalah nilai perusahaan ya yaitu EVA, itu dipengaruhi oleh leverage, political cost, foreign ownership, dan juga IFRS. Hasil analisa dan pembahasan. Di mana di sini sampel penelitian adalah yang memenuhi kriteria adalah 80 perusahaan, ya di mana dipilih perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan asing lebih dari 5%, yaitu kurang dari 5%, maaf, sebesar 59, sementara yang lebih dari 5% atau sama dengan 5% sebanyak 21. Sehingga jumlah data pengamatan adalah 21 dikali 5. Oke. Determinan implementasi IFRS yang pertama, ya. Oke, dengan menggunakan tabel 54 Chow test, ya. Dalam Chow test, ya ternyata yang terpilih adalah fixed effect. Lalu untuk tabel 56, ya, setelah uji Chow test dilakukan Hausman test, yang terpilih adalah fixed effect. Lalu untuk yang long range multiplier test, yang terpilih adalah metode random effect. Ya, di mana ya pada akhirnya metode yang digunakan adalah
fixed effect. Nah, di sini adalah di tabel 510 estimasi regresi data panel ya dengan determinan implementasi IFRS. Di mana di sini debt covenant hasilnya adalah tidak terpengaruh ya dan tidak sejalan dengan hipotesis H1 dan temuan tidak sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Bassemir. Lalu untuk yang kedua ya adalah terkait dengan political cost, hasilnya adalah berpengaruh sejalan dengan hipotesis 2, temuan sejalan dengan penelitian Ali Uyar, Merv-Killick dan juga Basak Ataman Gokchen. Lalu untuk yang ketiga adalah foreign ownership. Ya, foreign ownership terhadap implementasi IFRS hasilnya berpengaruh signifikan sejalan dengan hipotesis 3, temuan sejalan dengan penelitian BOFA, Ali Uyar, Merv-Killick, Basak dan Ataman Gokchen. Sementara untuk secara bersama-sama ya untuk UGF ya baik leverage, political cost dan juga foreign ownership berpengaruh secara bersama-sama ya terhadap implementasi IFRS. Lalu terkait dengan implikasi nilai perusahaan ya dengan menggunakan Chow test diperoleh hasil fixed effect, Houseman test random effect dan juga Lagrange multiplier test didapat hasil random effect sehingga pada akhirnya yang digunakan adalah random effect. Oke. Di mana hasilnya adalah bahwa leverage atau debt covenant terhadap nilai perusahaan tidak terpengaruh, ya tidak sejalan dengan hipotesis 5, temuan tidak sejalan dengan penelitian Pratama Wikswana, Cheng dan Seng, Sauna dan San Martin, Agustina, Prasetyo Rini, Sukocho, Adenugba, Iga dan Kesindro dan juga Winarto. Lalu untuk berikutnya, untuk political cost, hasilnya berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sejalan dengan hipotesis 6, temuan sejalan dengan penelitian Prasetyo Rini, Pratama, Wikswana, Sukocho, Dewi, Wirajaya, dan juga Agustina. Sementara untuk kepemilikan asing atau FO, ya hasilnya tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, tidak sejalan dengan hipotesis 7, ya temuan tidak sejalan dengan penelitian Mian dan Nagata, Astuti, Adi Syukurila, dan juga Murti. Sementara secara bersama-sama, oh ya maaf, untuk IFRS, ya terhadap nilai perusahaan, hasilnya tidak berpengaruh, tidak sejalan dengan hipotesis H8, temuan tidak sejalan dengan penelitian Kems, Egi Bopa, Iatridis, Jermakovic, Donker, dan juga Bassemir. Sementara secara bersama-sama, dia juga tidak berpengaruh ya antara LV, leverage, political cost, foreign ownership, IFRS terhadap nilai perusahaan tidak berpengaruh. Oke. Nah, ini adalah kesimpulan hasil penelitian. Ya, oke. Kita bisa melihat di sini bahwa yang signifikan itu adalah political cost terhadap tingkat implementasi IFRS dan juga di sini secara bersama-sama ya antara debt covenant, political cost dan kepemilikan asing terhadap implementasi IFRS. Ya. Sementara untuk implikasi nilai perusahaan ya tidak berpengaruh ya, hanya political cost yang memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Ya, sementara secara bersama-sama juga tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Oke. Political cost berpengaruh terhadap nilai implementasi IFRS. Political cost yang diproksikan dengan ukuran perusahaan, yaitu dari total aset yang dimiliki perusahaan, berpengaruh terhadap penggunaan IFRS sebagai kebijakan akuntansi dalam perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan dalam mengimplementasikan IFRS pada kebijakan akuntansinya. Perusahaan besar memiliki reputasi yang baik dalam masyarakat dan dianggap memiliki aktivitas yang profitable sehingga menjadi sorotan publik. Penggunaan IFRS dalam kebijakan akuntansi perusahaan dapat menghasilkan laba yang lebih berkualitas. Hal ini dapat diakibatkan karena perubahan utama dari implementasi IFRS adalah pada penggunaan nilai wajar atau fair value sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang lebih relevan dan juga lebih transparan. Lalu untuk pemilikan asing juga berpengaruh terhadap implementasi IFRS. Ya, keberadaan kepemilikan asing dalam perusahaan dapat mempengaruhi implementasi IFRS dalam kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Keberadaan kepemilikan dalam suatu perusahaan akan memberikan pengawasan yang berbeda terhadap kinerja perusahaan dan pengungkapan informasi laporan keuangan. Dengan implementasi IFRS dapat menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang lebih transparan dan komparabilitas, sehingga dapat mendorong perusahaan untuk memberikan informasi dengan pengungkapan yang memadai dan dapat diperbandingkan secara internasional. Selain itu, dengan masuknya modal asing ke dalam perusahaan dapat membawa perubahan yang besar bagi perusahaan terutama pada keahlian manajemen dalam mengelola perusahaan dan peningkatan teknologi perusahaan yang semakin canggih untuk mendukung operasional perusahaan
Dengan demikian, kegiatan-kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Lalu untuk political cost yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan sebagai proxy political cost dengan tolak ukur menggunakan total aset dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Perusahaan besar dapat menjadi sorotan publik sehingga harus memiliki reputasi yang baik dalam masyarakat. Perusahaan besar juga memiliki akses yang mudah untuk melakukan pendanaan serta jaminan aset yang besar sebagai ukuran nilai perusahaan, membuat perusahaan memiliki nilai tawar yang tinggi dalam penentuan tingkat bunga pinjaman ataupun dividen. Hal ini akan membuat biaya pendanaan akan menjadi lebih kecil sehingga EVA akan semakin lebih tinggi. Sementara untuk bab 6, kesimpulan, saran, dan rekomendasi, implikasi manajerial. Yang pertama, debt covenant tidak berpengaruh terhadap implementasi IFRS. Berarti setiap kenaikan atau penurunan debt covenant tidak dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan implementasi IFRS. Debt covenant juga tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, berarti setiap kenaikan dan penurunan debt covenant tidak dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan nilai perusahaan. Untuk political cost berpengaruh terhadap nilai implementasi IFRS, berarti setiap kenaikan atau penurunan political cost dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan implementasi nilai implementasi IFRS. Political cost juga berpengaruh terhadap nilai perusahaan, berarti setiap kenaikan dan penurunan political cost dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan nilai perusahaan. Lalu untuk kepemilikan asing berpengaruh terhadap implementasi IFRS, berarti setiap kenaikan atau penurunan kepemilikan asing dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan implementasi IFRS. Sementara kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, berarti setiap kenaikan dan penurunan kepemilikan asing tidak dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan nilai perusahaan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah variabel yang dianalisis dalam penelitian ini sebatas variabel independen yang terdiri dari debt covenant, political cost, dan kepemilikan asing, variabel dependen yaitu nilai perusahaan, serta variabel intervening yaitu implementasi IFRS. Sementara masih banyak faktor lainnya yang berpengaruh signifikan terhadap determinasi implementasi IFRS maupun implikasi terhadap nilai perusahaan. Salah satu hipotesis dalam PAT yaitu bonus plan tidak digunakan sebagai salah satu variabel karena kebanyakan perusahaan tidak mencantumkan nilai bonus yang diberikan kepada karyawannya dalam catatan atas laporan keuangan sehingga nilai bonus biasanya telah sekaligus dimasukkan sebagai komponen biaya gaji atau kompensasi. Untuk yang ketiga, jangka penelitian relatif pendek hanya 5 tahun yaitu selama 2015 sampai dengan tahun 2019. Untuk saran, yang pertama, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dengan mengikutsertakan variabel bonus plan dalam penelitian untuk melihat pengaruhnya terhadap implementasi IFRS dan juga nilai perusahaan. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dengan menggunakan proxy yang berbeda dalam pengukuran variabel yang sama sehingga dapat melihat hasil yang berbeda dengan penelitian ini. Lalu yang ketiga, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dengan menggunakan variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap implementasi IFRS dan nilai perusahaan. Karena dalam penelitian ini masih ada beberapa variabel yang tidak berpengaruh terhadap implementasi IFRS dan juga nilai perusahaan. Peneliti selanjutnya dapat menambah periode penelitian agar data yang dihasilkan lebih banyak sehingga distribusi data menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih waktunya Bapak dan Ibu. Ya, saya mohon untuk masukan dan juga saran-sarannya ya untuk perbaikan dari seminar hasil disertasi ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.